Sehingga perempuan itu harus pintar, perempuan itu harus sekolah, perempuan itu harus berpendidikan. Kalau kita melihat sejarah, suatu kerajaan itu juga hancur gara-gara perempuan gitu. Yang kerja perempuan, kemudian yang laki-laki itu justru jadi bapak rumah tangga gitu. Saya agak terkejut loh Mas Resi Iya. dengan salah satu statement dari tokoh waktu itu, kalau nggak salah Pak Eka namanya, dari tokoh agama Buddha. Udah. Oke, kita mulai Mbak ya. Satu, Siap. keluarga atau organisasi, Keluarga, dapur atau kantor, kantor, berpikir atau aksi, aksi, sosial atau individu, sosial, bersatu atau sukses, sukses, berlindung atau melindungi. melindungi. Selamat malam Mbak Jaro. Selamat malam Mas Resi. Iya. Sekarang aktif di Nasyatul Aisyah sebagai apa Mbak kalau boleh tahu? Saya di pimpinan wilayah sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Jawa Timur yang membidangi lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, juga pustaka informasi dan teknologi digital. Iya. Yang menjadi motivasi ya untuk Mbak Jaro, karena Mbak Jaro ini adalah seorang perempuan. Oke. Seorang perempuan itu biasanya mohon maaf dikenal atau cenderung biasanya mungkin lebih lemah ya daripada laki-laki mungkin Mbak ya, Iya, atau iya. ya bukan, ini bukan mendiskriminasi, tapi nanti mungkin bisa dijelaskan. Aktivitasnya lebih terbatas. Kita memang urusan domestik perempuan itu pasti ada ya, dan kami juga mengakomodir urusan-urusan domestik itu di dalam internal organisasi. Jaro dari bagian itu ya, aktif daripada bagian Ekubinika ya. Iya. Masih aktif Mbak? Masih. Sebelumnya melalui ini kita di Ngalir Podcast ya. Iya. Ngalir Podcast, terima kasih. Ini juga menjadi sarana bagi kami untuk mensiarkan Ekubinika. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat Banyuwangi ataupun yang di luar Banyuwangi yang baru mengenal ya. Ekubinika. Apa sih Ekubinika? Jadi ini sebuah gerakan dari Muhammadiyah dan juga Nasyatul Aisyah tentang bagaimana merawat kerukunan tapi dibalut dengan aksi-aksi lingkungan. Jadi kita dari diksinya itu eko, lebih ke ekologi ya. Oh Ekologi, iya. lingkungan, kemudian bineka, ini kita tahu bineka tunggal persatuan, ika, ya. Keberagaman. Beragaman ya, Betul. ya, Bineka. Nah, jadi kegiatan-kegiatan dari Ekobineka itu adalah bagaimana membungkus sebuah kegiatan itu dengan keberagaman. Kita tujuannya untuk merawat kerukunan ya, merawat kerukunan tentu dengan teman-teman lintas iman yang selama ini kita bergerak di Ekobineka. Jadi seluruh elemen agama, Semua kemudian agama juga, ya. iya, komunitas pemuda lintas agama juga. Saya agak terkejut loh Mas Resi Iya. dengan salah satu statement dari tokoh waktu itu, kalau nggak salah Pak Eka namanya, dari tokoh agama Buddha. Udah. Nah, kita kan berkumpul atau bertemu di Ekobineka ini tidak satu kali dua kali ya. Iya. Kita ada program Ekobineka ini mulai tahun 2022 awal, yaitu program ini diperkenalkan di Banyuwangi dan pimpinan pusat Nasyatul Aisyah ini turun. Nah, ini yang menjadi istimewa juga, Banyuwangi selalu dikunjungi oleh pimpinan pusat pada akhirnya karena program ini, karena programnya memang dikelola oleh pimpinan pusat Nasyatul Aisyah. Nah, statement dari Pak Eka ini menyebutkan bahwa beliau tuh selama ini tuh dalam pikirannya itu Muhammadiyah itu yang mode yang tertutup, terus nggak bisa diajak diskusi, Iya. kolot, Kaku gitu ya. nah kayak gitu.
Nah, beliaunya itu malah yang kaget loh, orang-orang Muhammadiyah ini mau Justru toh ketemu dengan agama lintas lain, agama kok ya. kok mau berdiskusi, kok mau Iya. ya berkunjung, kok mau. Nah, ini itu sehingga ya itu hal-hal yang istilahnya dari akar rumput ya, dari bawah itu. Nah, ternyata ada stigma Muhammadiyah itu yang seperti itu, tapi dengan adanya Eko Bhinneka ini kurang lebih itu sudah terbantahkan lah. Iya. Kenapa Mbak kira-kira kok sampai seperti itu? Yang kemudian kita tarik benang merah ya, sebenarnya ternyata Muhammadiyah itu untuk isu toleransi itu bukan sekedar akan, bukan Iya. sekedar keinginan, harapan atau ya hal-hal yang berupa tagline. Tapi Mas Resi Ya, tahu kan ada kampus. Betul. kampus di Udah disorong ya. ya di Sorong itu Indonesia bagian justru timur itu mayoritas mayoritas non muslim. betul. Dan jadi Eko Bhinneka itu ada desa dampingan, ada sekolah dampingan. Nah, sekolah dampingan ini di tempat saya mengajar di SMK Muhammadiyah 8 Seliragung, karena ya ini Muhammadiyah. Orang kan pikirannya pasti muridnya Islam semua gitu ya. Iya. Nah, jadi kami juga punya murid-murid agama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan SMK memfasilitasi Sekolah memfasilitasi guru-guru dari agama agama sesuai masing-masing ya. agamanya masing-masing ya. Nah, itu kemudian eh, kami dipilih sebagai sekolah dampingan Eko Bhinneka. Salah satu sekolah dampingannya Eko Bhinneka. Iya, Karena ada misi itu tadi ya, iya, merawat keberagaman iya. atau kerukunan agama, toleransi, Aksi-aksi toleransinya ini bukan sekedar tagline bukan hanya belaka, simbol ya, tapi sudah dilakukan dan secara. aksi nyata lah. Istilahnya kalau di dunia pendidikan tuh ada aksi nyata. Kalau di Muhammadiyah itu biasanya terkenal dengan lakum dinukum waliyatin ya, untuk Nah, agamamu, untuk agamaku gitu ya. Karena betul. Islam itu rahmatan lil alamin, Iya, bukan hanya untuk orang Islam ya, untuk iya. semua makhluk. Sesibuk apa sih Mbak Jaro beraktivitas di organisasi gitu Mbak? Saya kira sesibuk apa ini tergantung dari 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 kekuatan maupun ini ya, eh, ritme masing-masing gitu. Kadang kita menilai orang sibuk itu kadang pandangan orang ya, pandangan Iya, orang yang melihat itu. Kadang orang-orang yang melihat story saya atau ya postingan-postingan iya, saya iya, ini iya. kok sibuk banget gitu. Kadang Iya. ya itu kan eh, kecenderungan untuk membaca ritme, tapi sepanjang ini saya sangat menikmati dengan dan kegiatan-kegiatan itu. Justru kalau mungkin juga dirasakan teman-teman ya, kalau kebiasaan misalnya akhir pekannya itu kebiasaan ada kegiatan, terus Terus nggak kalau ada nggak ada kegiatan, kegiatan tuh bener-bener yang justru ini Mas bingung Rasi, ya. bener nggak ya aku hari Minggu ini kosong gitu. Kadang Iya, iya, bener nggak ya nggak ada kegiatan apa-apa itu kita benar-benar cek justru. iya, Dan iya, eh, kalau sudah terbiasa produktif itu lama-lama akan menikmati. iya, Malah kalau nggak ada kegiatan itu kita bingung mau ngapain. iya. Kira-kira Mbak, bagaimana Mbak untuk memanage semua itu ya? Mbak Jaro juga punya keluarga, punya Mm. em, berkarir juga ya, jadi juga berkarir, kemudian juga berorganisasi. Nah, kira-kira bagaimana Mbak memanage semua itu Mbak? Ya, saya biasanya membuat biasanya dalam satu pekan ya, kita buat skala prioritas. Karena Skala kalau kalau saya pasti kalau nuruti semua kegiatan ini ada aja Mas Resi. Kita di pimpinan wilayah itu undangan, undangan ini masih undangan untuk menghadiri sebuah event ya. Undangan dari gubernur. Iya, Itu kalau mau diikuti itu full padat kayaknya, ya. ya padat banget. Belum dari dinas-dinas terkait, kemudian di internal Muhammadiyah.
betul. dari sama ortom dan yang lainnya ini padat banget. Tapi kita buat skala prioritas di mana hal-hal yang memang urgent saya harus hadir, maka saya hadir. Sehingga kita memang berbagi peran, berbagi tugas di pimpinan wilayah ini juga saya kira orang-orang yang sibuk juga, Iya, jadi kita akan berbagi peran di situ dari teman-teman yang kita berbagai departemen ya istilahnya. Kalau di pemerintahan tuh berbagai dinas lah. sesibuk itu ya. Mm-mm. Apakah ini Mbak kira-kira, apakah seorang laki-laki itu perannya selama ini kurang Mbak, sehingga perempuan ya teman-teman atau aktivis-aktivis perempuan ini seaktif itu gitu? Apa kira-kira atau melihat para laki-laki ini apa ya, mungkin kurang greget lah, sehingga kemudian teman-teman perempuan-perempuan ini menghadirkan atau seaktif di organisasi sampai seperti itu? Saya sih melihatnya dari kacamata kita berbagi peran harusnya. Berbagi peran dalam artian ya urusan di dunia ini kan banyak ya. Kalau kita uh, breakdown ini nggak mungkin lah itu menjadi urusan perempuan semuanya. Iya, Dan juga ada bagian-bagian yang nggak mungkin jadi urusan laki-laki laki-laki. semuanya, sehingga kita lebih memilih dari kacamata berbagi peran. Maka ya mari berbagi peran mana yang sekiranya bisa Dilakukan. dikerjakan oleh perempuan dan mana yang bisa dioptimalkan oleh sisi dari kerja-kerja laki-laki. Iya, ini ya Mbak ya. Mbak Jaro selama keliling ya, mungkin ya, berkeliling Ya, Jawa Timur, pasti menemui hal-hal yang berbagai macam hal-hal, entah itu yang mulai dari yang enak sampai tidak enak. Kira-kira ada pengalaman yang menyentuh apa Mbak, ketika Mbak Jaro sejauh ini berkeliling atau memobilisasi di Jawa Timur? iya. Eh, ada beberapa hal ya yang kemudian saya tarik kesimpulan secara pribadi begitu. Pandangan-pandangan yang pertama adalah ini Mas Resi. Belum tentu organisasi perempuan atau dinas yang di situ ada diksi perempuannya itu ramah terhadap perempuan dan anak. Belum tentu ya. Belum tentu. Kenapa Mbak? Jadi saya pribadi itu agak agak kurang kurang nyaman ya dengan misalkan karena memang kebiasaan di NA adalah kita boleh menyertakan anak. Toh karena pandangan kami gitu meskipun itu rapat-rapat resmi Iya, setingkat muktamar sekalipun itu bawa anak ya Mbak ya. boleh bawa anak Iya. dan pandangan kami ya karena kami adalah perempuan yang mestinya mengerti urusan perempuan. Nah, ketika misalkan kalau dalam tanda kutip gitu ya, para perempuan yang lain ini takut anak ini mengganggu dalam proses Aktivitas rapat kegiatan gitu di ya. organisasi. Itu kalau sepanjang itu bersama sang ibu, insya Allah akan teratasi. Aman ya. Iya. Kalaupun mereka rewel, itu perempuan juga tahu diri akan menyingkir dari forum itu, menenangkan dulu anaknya. Kami sih beranggapan seperti itu ya. Dan selama ini, alhamdulillah di forum-forum resmi Nahdlatul Aisyah itu tetap membolehkan membawa anak. Iya. Nah, itu Karena yang kita karena anak-anak kita pernah diusir juga, Mas Resi. sama diusir Ada dinas yang terkait inilah ya. Nah, ya kita menganggapnya karena itu ada kata perempuannya ya, ya pasti ramah perempuan nih. Nah, ternyata nggak boleh, jadi nggak boleh bawa anak. Iya. Pada waktu itu perwakilan dari PWNA ini terpaksa harus membawa anaknya. Iya, 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 iya. Menarik, menarik. Gitu sih. Iya. Itu yang
kami dari Nahdlatul Aisyah ini juga sekaligus mengkampanyekan ya bahwa anak-anak itu nggak apa-apa diajak di forum rapat-rapat, kegiatan para ibunya ini berorganisasi, pengajian, Iya. gitu. Itu justru bagi kami menjadi bagian dari parenting yang nanti akan bekas di di otak anak ya Mana ya, ya. tentang apa sih aktivitas dari Orang tua orang tua orang kita tuanya. ya. Oh ibunya rapat, oh ibunya pengajian, oh ibunya membahas ini. Ya di sisi lain juga menghindari dari hal-hal yang negatif ya, Iya, daripada sibuk di hal-hal yang negatif, mending mungkin lebih eh, ikut dalam hal yang positif. betul. Iya. Oke, Mbak Caro. Eh, soal perempuan ini, Mbak. Perempuan itu ya ya makhluk yang cukup istimewa ya. Kalau di Al-Qur'an kan banyak sekali disebutkan perempuan, ada sapi betina, ada Anissa, Anissa itu kan juga perempuan. ya, Tapi eh, enggak harus kita terima dan itu memang benar terjadi. Banyak juga perempuan yang mohon maaf sering dikatakan kalau teman-teman ini bahasa kasarnya mungkin menye-menye ya Mbak ya apa? Kalau bahasa Jawa kemenye ya. iya. Ada loh itu Mbak kan ya. Nah, bagaimana sih Mbak kira-kira agar apa ya terhindar lah para wanita-wanita ini dari apa ya kebiasaan-kebiasaan buruk ya mungkin seperti itu Iya, biar jadi wanita strong lah. baik. Saya kira ya yang menye-menye, apalagi Mas Resi mungkin tahu dari postingan-postingan Iya. ini di TikTok atau yang lainnya Ya gitu ya. kadang kan mohon maaf tabrak-tabrakan gitu Mbak, saling bertengkar gitu kan kadang Betul. perempuan Dan itu kan. sekarang kita itu Nah, menghadapi era yang sangat terbuka, sangat terbuka. Beda ya dengan masa muda yang kita dulu gitu ya. Kalau sekarang misalkan ada labrak-labrakan tadi, itu iya. lebih terbuka dan kadang di live, Nah, kadang betul. juga kita menghadapi situasi yang sebegini gentingnya sebenarnya dalam tanda kutip ya, Iya, bahwa generasi kita itu sedang tidak baik-baik saja dari pola eh, ya parenting yang mungkin perlu tambah diedukasi, betul. kemudian kebebasan bagaimana alat yang digenggam itu semua umur kan, tidak kemudian Mas Resi menggenggam misalkan sama HP-nya, mereknya sama, kemudian aplikasinya sama, Iya, apakah munculnya beda di umur yang lain? iya. Tidak. Betul, iya. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi semua kalangan, saya kira, baik yang generasi kita ada generasi Alpha, Gen Z, yang kayak Gen Z, gitu-gitu ya, iya. boomers. Ini mengalami satu masa yang begitu ada platform-platform digital ini, itu generasi boomers dulu belum ada, generasi Alpha sekarang bisa mengakses hal yang sama dengan generasi boomers. Sehingga sebenarnya semua user itu pada posisi yang sama, Iya, gitu kan. Nah, itu yang tantangannya, siap nggak ada. semua generasi ini dengan pola pikiran yang benar-benar matang. Iya, Kadang kita nggak bisa katakan itu sesuai usia ya, karena generasi-generasi boomers pun kalau tidak siap dengan digitalisasi sekarang, itu juga eh, pola kebiasaannya juga jadi berubah. iya, jadi problem nanti ya. Iya, Iya, hal perempuan ya Mbak. Memang ya perempuan ini cukup spesial ya, makhluk spesial yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi Mbak, mm, perlu kita ketahui bersama
kalau kita melihat sejarah, suatu kerajaan itu juga hancur gara-gara perempuan gitu. Banyak gitu loh ya, apalagi kerajaan-kerajaan Jawa ya. Iya. Banyak kerajaan Jawa itu yang juga dia runtuh itu karena perempuan gitu. Kira-kira gimana Mbak tanggapannya? Saya agak agak ini juga menanggapi. Kenapa gitu kira-kira sampai terjadi seperti itu? Saya sih tidak mengatakan ini benar atau tidak ya. Iya. Dengan mungkin ada stigma-stigma yang bermunculan di tengah-tengah kita, itu berkaitan dengan ya perempuan, berbagai macam stigma perempuan ya, mulai dari yang itu perempuan dalam posisi lemah maupun perempuan dalam posisi kuat pun itu juga bukan tanpa tantangan. Ketika misalkan sekarang lagi booming juga, jadi yang kerja perempuan, kemudian yang laki-laki itu justru jadi bapak rumah tangga gitu loh. Ini Betul. di negara-negara maju sudah mulai banyak angka itu, Mas Resi. Iya. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya dari sisi perempuan ya, ini ada porsi yang sama-sama antara laki-laki dan perempuan ini juga menjawab tantangan-tantangan yang kekinian. Kalau tadi Mas Resi mengatakan untuk terkait ya perempuan ini ada sisi yang Iya. penyebab Kehancuran, rusak-rusaknya ini iya. ya. Saya sih menanggapi itu sebagai tantangan bagi perempuan untuk senantiasa ya perempuan ini adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya ya, sehingga perempuan itu harus pintar, perempuan itu harus sekolah, perempuan itu harus berpendidikan. Nah itu yang menjadi satu nanti kita panennya jadi generasi yang benar-benar emas di 2045 ini ya dari perempuan-perempuannya ini seperti apa. Iya. Itu. Begitu Mbak. Iya. Oke. Selanjutnya Mbak, tentang kesejahteraan. Karena perempuan juga butuh sejahtera ya Mbak. Betul. Ya? Butuh sejahtera, butuh punya hak untuk merdeka ya Mbak ya, baik secara lahir maupun batin. Iya. Ya, kira-kira apakah bisa kesejahteraan semua yang dilakukan oleh Mbak Jahro selama ini? Apakah bisa memberikan kesejahteraan? Maksudnya di dalam antara dengan suami? Bukan Mbak, dalam apa yang dilakukan selama ini oleh Mbak Jahro baik di organisasi maupun pekerjaan dan yang lain-lain, kesejahteraan apa yang bisa berikan oleh Mbak Jahro? Ya, aktivitas-aktivitas saya ada karir dan organisasi ya. Iya. Ini tentu kalau di karir kita ada tambahan income, Pendapatan. Iya. Ya. Ini saya kira memang juga menjadi sesuatu hal yang penting ya. Perempuan ini berdaya dalam ekonomi. Iya. Kita di Nasyatul Aisyah ini juga concern terhadap isu itu, bagaimana kita tidak tutup mata dengan Mas Resi tahu angka perceraian Iya, tinggi cukup tinggi di Tinggi. Banyuwangi. di Banyuwangi, itu setiap hari ada janda baru. Betul. Nah, kalau ditarik lagi, ini rata-rata mereka beralasan karena ekonomi. Secara data Mbak ya? Iya, Datanya, secara data. latar belakangnya ekonomi. Betul. Jadi alasan apa yang melatar belakangi dari perceraian itu? Betul. Rata-rata mayoritas itu karena urusan ekonomi. Nah, maka di organisasi kita di Nasyatul Aisyah ini menjawab tantangan itu. Salah satunya adalah bagaimana perempuan berdaya dalam ekonomi dengan apapun yang dia bisa. Latar belakangnya di Nasyatul Aisyah kan bermacam-macam ya. Iya. Ada yang memang ya berbagai macam karir lah, pedagang, ada guru, ada dosen dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian dari masing-masing passion ini
bisa berdaya di ekonomi. Oke, terima kasih Mbak Jaro sudah hadir di tempat kami. Semoga ini menjadi banyak motivasi dan menjadi hikmah bagi teman-teman Amin, semua. amin, amin. Nanti juga ke depan jangan bosan-bosan untuk hadir kembali. Siap. Terima kasih untuk kehadirannya Mbak Jaro. Selamat malam.